tadi kita sudah bahas bahwa orang itu punya nilai positif dan punya nilai negatif. Jadi kita dalam berteman ini atau dalam memilih teman tentu tidak bisa itu negatif sedikit sudah tolak, ya negatif sedikit tolak, negatif sedikit tolak. Wah, akhirnya kita menutup pintu dan akhirnya kita sendiri kecewa dengan diri kita. Aku kok juga punya nilai negatif yang sama ya. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan, kalau kita punya teman, kemudian dia punya kekurangan, kalau kita masih bisa menerima kekurangan itu, maka abaikan aja dan kita berteman di sisi yang berbeda. Misalnya tadi orangnya kasar misalnya, yang tadi si penanya ini. Tapi dia misalnya punya kelebihan, suka meluruskan pandangan orang. Berarti kadang-kadang kalau saya punya kesalahan atau ada kekurangan, bagus juga lah dia ngasih masukan kepada saya. Tapi kok omongannya kasar? Aduh, kalau gitu ya saya nggak tahan nih omongan kasarnya. Coba saya perbaiki omongannya. Saya minta dia memperbaiki. Mengarahkan orang untuk berubah itu biasanya dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Misalnya kita mengatakan, ya kamu ini kan suka ngomong kasar. Kamu kan kalau ngomong terus terang. Ini ada kesalahan orang langsung ditegur. Tapi kan apa kamu tidak berpikir bahwa setiap orang itu kan perasaannya berbeda-beda. Ada orang ya senang ditegur langsung, tak ini ya suka. Tapi kan ada orang yang merasa, aduh tersinggung. Nah, apa tidak sebaiknya kamu misalnya mungkin mengubah cara ngomongmu. Nah, kita bikin pertanyaan itu. Tapi dia mengatakan, wah nggak perlu diubah. Karena prinsip saya adalah obat itu pahit. Kita tidak perlu bikin manis-manis, karena kalau manis-manis itu dia bisa diabetes. Jadi obat itu pahit. Nah, saya memberikan pahit kepada dia. Tidak apa-apa. Dia mau berteman dengan saya, ya silahkan. Aku begini. Tidak mau berteman dengan aku, nggak apa-apa. Wah, ini kalau orang sudah seperti itu, sebaiknya ya kita menghindar dulu. Jadi kita mengambil cara, kalau memang kita memerlukan masukan dari dia, ya kita mendekat, tapi kalau enggak, kita ngambil jarak, supaya kuping kita juga jangan sampai terkontaminasi dengan hal yang buruk, dan kita menjadi emosi. Kalau kita sudah emosi, kemudian kita nanti kalau mau baik sama dia, hasilnya adalah kita berpura-pura jadi orang baik. Kalau berpura-pura jadi orang baik, akhirnya itu menyakiti diri kita sendiri, karena kita menjadi hilang kejujuran kita. Ya, nah jadi kita mengingatkan dulu, kalau sampai nggak bisa ya kita menghindar semampu kita. Tapi tidak harus terus sudah nggak mau ngomong sama sekali. Kita dulu nggak kenal, sekarang juga kembali nggak kenal, nggak usah, biasa-biasa saja. Karena kita pun juga bukan orang yang sempurna, kita juga punya kekurangan juga. Ya, jadi coba Anda ingatkan dulu supaya teman itu tidak berkata-kata yang kasar. Mengingatkan dengan cara bertanya, bukan dengan membuat pernyataan. Kemudian yang kedua, kalau memang belum sanggup mendengar kata-kata kasar dia, menjaga jarak adalah sikap yang cukup bijaksana, sampai nanti kita tumbuh, dia juga tumbuh, sampai akhirnya kita bisa kembali, dekat lagi, bergaul lagi, dengan memiliki komitmen yang sudah disamakan. Gitu. Silahkan, dari Sisna. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga untuk pertanyaan tadi sudah terjawab. Mungkin selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Bu Harita. Bu Harita dipersilakan untuk bertanya. Oke, makasih Panitia. Bante sebagai ibu kan ingin anak-anaknya sekolah setinggi-tinggi mungkin, Bante ya. Nah, ini si kecil saya kan barusan lulus master. Saya pengen dia lanjutin lagi sampai PhD. Cuman anak-anak nih karena sekarang mempunyai posisi bagus di tempat kerja, rasanya mereka sudah nggak mau lagi lanjut sekolah. Bagaimana memotivasi mereka bahwa untuk maju lagi sampai PhD gitu, Bante? Terima kasih. Iya, niat orang tua menyekolahkan anak sampai setinggi mungkin itu niat yang baik. Tetapi tentu perlu juga kesepakatan dengan si pelaku. Nah, orang tua memberikan masukan, orang yang terhormat, orang yang didengarkan sarannya oleh anak juga sudah memberikan masukan, tapi dia merasa sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Atau endingnya juga untuk cari duit. Kalau sekarang sudah bisa cari duit, ngapain saya juga harus capek-capek sekolah?
itu juga ada. Nah, kalau memang sudah seperti itu, ya kita harus menghormati pendapat dia. Karena bagaimanapun juga orang tua mau nyekolahkan tinggi kan supaya anaknya bahagia di masa depan. Nah, sekarang kalau anaknya sudah bahagia seperti itu, ya enggak masalah. Apalagi mau jadi PhD. PhD itu kan bisa diambil nanti ketika dia sudah bekerja pun, sambil bekerja pun juga bisa mengambil PhD-nya. Sehingga tidak masalah kalau S1 itu wajib. Ya, kita sebaiknya orang tua mendorong semaksimal mungkin supaya anak menyelesaikan program sarjananya yang tingkat pertama. Kemudian S2, kalau ada kesempatan dan anaknya mau, silakan. Tapi kalau ada kesempatan anaknya enggak mau, ya kita nggak bisa maksa juga. Daripada nanti menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, anaknya tidak bahagia. Apalagi S3. Nah, S3 kalau anaknya tidak berminat, ya untuk apa juga. Ya, jadi semua itu harus ada kesepakatan, karena kita tidak bisa main instruksi kepada anak-anak, apalagi anak sudah dewasa. Kita hanya bisa memberikan opsi. Kalau kamu bisa ngambil PhD-nya ini, kamu punya kesempatan lebih besar begini, begini, begini. Kalau kamu tidak mengambil PhD-nya ini, maka kamu kehilangan kesempatan ini. Tapi kamu mendapatkan manfaat itu. Pertimbangkan baik-baik. Sebagai orang tua, saya bisa membiayai. Tapi kalau kamu tidak mau, tidak masalah. Jadi kamu pikir baik-baik, karena semua risiko, nilai baik, nilai negatif, kamu yang menanggung sendiri. Ya sudah. Oh juga dia sudah mandiri, kenapa juga orang tua harus pusing-pusing kalau memang syaratnya belum bisa diterima. Nanti satu ketika mungkin dia sudah bisa terima, dia akan ngambil PhD-nya di situ, mungkin nanti 2 tahun, 3 tahun bisa kuliah untuk sampai selesai. Tapi kalau tidak mau, ya tidak usah disesali, karena itu memang pilihan dia, itu hak dia. Begitu ya Ibu? Terima kasih. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Bu Harita atas pertanyaannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Bante dan teman-teman karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan dari Juniwati, Namo Buddhaya Bante, saya Juni mau bertanya, bagaimana kita memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri? Sering kita dengar semoga semua makhluk berbahagia, sementara diri sendiri merasa tidak bahagia. Mohon pencerahannya Bante, terima kasih Bante. Iya, kita sekarang harus memahami yang disebut bahagia itu apa. Bahagia itu sebetulnya adalah kemampuan kita menerima kenyataan sebagaimana adanya. Itu nanti balik pada hidup pada saat ini. Tadi ada kisah waktu sebelum kita tanya jawab, itu saya sudah menyampaikan, kita sebetulnya kenyataan adalah hidup saat ini. Masa lalu adalah saat ini yang sudah kita lewati, dia hanya tinggal kenangan saja. Masa depan adalah saat ini yang belum datang, dia masih harapan. Kenyataan adalah saat ini. Kebahagiaan itu adalah ketika kita menerima hidup yang saat ini. Ketidakbahagiaan itu karena pikiran kita selalu memperbandingkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Itu yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Misalnya, saya tidak bahagia karena sakit. Karena saya biasanya kalau tidak sakit, saya itu bisa ke sana ke sini dengan bebas. Tapi sekarang, saat ini, saya tidak bisa ke sana ke sini. Jadi saya stres. Nah, kita membandingkan masa yang sebelum sakit dan setelah sakit. Lalu, bagaimana hidup saat ini? Menerima kenyataan saat ini? Ya, memang saya sekarang sakit. Sakit ini berarti kesempatan saya untuk istirahat di rumah. Kesempatan saya untuk berkumpul dengan keluarga. Kesempatan saya untuk mendapat perhatian dari keluarga, dan seterusnya. Jadi kita melihat ada hikmahnya ketika kita sakit, dan karena kita menerima ini sebagai kenyataan bahwa saya sedang sakit. Atau kita mikiri yang akan datang. Aduh, nanti kalau
saya sakitnya 1 minggu, bagaimana saya bisa kerja ini, dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu saya hanya memberikan instruksi-instruksi atau dengan telepon, dengan WA, dan lain sebagainya, supaya pekerjaan ini bisa lancar untuk 1 minggu ke depan. Jadi saya tetap menerima sakit saya saat ini. Karena yang penting menyadari hidup adalah saat ini, itulah yang disebut sumber kebahagiaan. Kemudian pengulangan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Itu juga sangat penting. Pertama, kalimat semoga semua makhluk bahagia itu ketika kita ulang hanya menjadi omongan yang tidak bermakna. Dia hanya kayak bio saja, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu hanya kayak bio saja. Tapi ingat, di dalam hukum pikiran yang ada di dalam Dharma, ketika Anda mengucapkan kalimat positif, maka pikiran Anda tidak punya kesempatan berpikir negatif. Maksudnya begini, ketika orang duduk, tidak bisa sambil berdiri. Kalau berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Berbaring tidak bisa sambil berjalan. Hanya bisa satu setiap saat. Itu kalau gampang fisik kan begitu. Duduk tidak bisa dilihat sambil berbaring, berbaring tidak bisa sambil berjalan, berjalan tidak bisa sambil berdiri, dan sebagainya. Tapi batin juga sama, pikiran juga sama. Ketika Anda berpikir yang positif, maka hal yang negatif tidak sempat memasuki pikiran Anda. Sebaliknya, ketika Anda berpikir negatif, yang positif juga lenyap dari pikiran Anda. Makanya, ketika Anda mengulang semoga semua makhluk bahagia, walaupun tidak pakai makna, hanya seperti bio, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, tapi minimal saat itu pikiran Anda positif. Kalau Anda sering mengucapkan kalimat ini dan menjadi akhirnya bermakna, sehingga Anda hanya mengatakan semoga semua makhluk bahagia itu dengan penuh fokus, penuh konsentrasi, penuh perasaan, penuh energi. Maka ketika ada orang yang tidak menyenangkan Anda muncul, tidak menyenangkan itu karena Anda membandingkan, biasanya orang ini melakukan seperti itu, misalnya dia suka rame-rame, saya ini seneng sepi, tadi saya sepi, begitu dia datang langsung rame, membandingkan, akhirnya kita merasa, kamu kok berisik banget sih, kok kamu nyinyir banget sih. Kemudian kita mengulang kalimat itu dengan penuh perasaan, dengan penuh energi, dengan seluruh konsentrasi, semoga semua makhluk berbahagia. Maka dengan perasaan itu, karena ini sudah beda sama yang tadi hanya pertama mantra saja yang seperti Beo, itu hanya mengubah pikiran negatif menjadi positif, tapi tahap yang kedua ini, yang lebih lanjut ini adalah, sekarang saya dengan penuh perasaan ketika ketemu orang yang menjengkelkan ini, merusak suasana ini, saya mengucapkan dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Semua makhluk tanpa kecuali. Sehingga kita tidak mengatakan, semoga semua makhluk kecuali dia bahagia, tidak. Tapi semoga semua makhluk bahagia. Karena kalimat ini sudah kita lakukan dengan diucapkan dalam batin dengan penuh perasaan, penuh konsentrasi, maka pikiran buruk dia tentang dia akhirnya lenyap. Semoga kamu bahagia. Akhirnya dia walaupun berisik, ya tidak masalah, karena kita pikirannya sudah berubah. Ya, ini kisah ini sebetulnya sangat manusiawi banget. Jadi kadang-kadang kita melihat misalnya ada orang yang rame, kita ini baru mau ujian, misalnya kita masih belajar, kemudian, aduh di depan ini rame sekali, ini apa ini? Sampai saya tidak bisa fokus nih belajar. Kita sudah mau marah nih. Tapi kemudian kita keluar, ternyata ponakan kita sendiri yang datang ini dari luar kota. Akhirnya emosi kita menurun. Kok bisa? Karena pikiran kita langsung bisa menerima kenyataan. Ya sudah, memang ponakan saya, itu memang saya tahu tuh anaknya rewel seperti itu, selesai.
Tapi kalau orang itu nggak kita kenal dan orang itu atau malah orang yang menjengkelkan bagi kita sebelumnya, kita langsung marah. Jadi itu semua tergantung pada pikiran kita. Sekarang di dalam Dharma, kita berusaha menyadari hidup ini pada saat ini, kemudian mengendalikan pikiran tersebut. Sehingga batin ini menjadi netral, akhirnya emosi kita juga lebih bisa dikendalikan. Walaupun kadang-kadang kita juga masih emosi karena namanya belum mencapai kesucian. Tapi kita mulai bisa kita kendalikan emosinya. Itu sebetulnya adalah latihan cinta kasih tadi. Bahwa cinta kasih itu mengkondisikan kita berpikir positif. Sehingga nanti mengusir pikiran negatif. Ya, tapi ini butuh bertahap. Kalau latihan 1-2 bulan, sering mengucap semoga semua makhluk bahagia, minimal pikiran negatif sudah berkurang. Tapi kalau terus Anda lakukan, maka ucapan itu akan penuh energi, penuh fokus, konsentrasi, dan hasilnya nanti bisa membuat Anda tenang dan bahagia, bahkan memancar pikiran tenang bahagia itu kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga orang mengatakan, aku senang loh kalau duduk dekat dia itu, karena rasanya kok tenang gitu. Kenapa? Karena pikiran positifnya itu mempengaruhi lingkungannya. Nah inilah yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan secara tertulis tadi. Silahkan, Saudari Sisna.